di dunia ini akan, ayat 19 ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebagai dasar kita hari ini untuk kita belajar tentang bagaimana kita mengerti rahasia kekuatan di dalam kesatuan persatuan. Sebab ketika kita mengerti hal ini, maka betapa luar biasanya kita kalau kita hari ini ada di dunia ini, di mana kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan banyak hal, aktivitas dalam dunia maupun bagi kita juga yang dipercayakan Tuhan melayani pekerjaannya di muka bumi ini. Saudaraku, unity itu berarti mengandung makna. Sesuatu yang utuh, unity itu bersatu, kerjasama, kompak, seirama, boleh slide-nya ditayangkan, setujuan, sejalan, selaras, sama rata, tidak saling menonjol, warna atau ciri khas yang sama, satu visi, sehati sepikir, satu roh, dan ujung-ujungnya dalam arti keseluruhan adalah sepakat. Saudaraku, kita tadi membaca kebenaran firman Tuhan, di mana dikatakan, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ada satu rahasia khususnya bagi kita yang percaya di dalam Yesus, kita yang sudah dipilih Tuhan dari terang, dari gelap kepada terang, dari dunia ini Tuhan pisahkan untuk kita masuk dalam suatu komunitas, menjadi satu kelompok oikemene dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang. Kita menjadi satu oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita disebut bahwa kita adalah murid Kristus. Kita disebut sebagai orang Kristen, kata dunia ini. Nah, saudaraku, unity ini bisa dilakukan dan terjadi dalam tim, dalam kelompok, organisasi, dalam keluarga kita. Bahkan tadi firman Allah berkata, cuma 2 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan, Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji. Di dalam unity ini, diperlukan kita ada sesuatu appointment, ada sesuatu di mana kita berjanji bersama, sepakat bersama, baru nanti kita akan melihat bisa berjalan dengan baik. Karena tidak mungkin kalau kita memiliki sesuatu yang kita rindukan, kalau yang satu ke utara, satu ke selatan, pasti tidak akan ada titik temu dengan baik. Dan Pengkhotbah 4 ayat 12 juga berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan.
Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, itu berbagai hal bagaimana kalau sesuatu yang menjadi satu bersama-sama, kalau kita unity, kita ngerti, maka ada rahasia di balik semua itu, ada kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, mengapa unity, slide berikutnya, kesatuan itu penting. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan yang lainnya. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Makhluk yang paling sempurna di antara yang lain. Bahkan Alkitab juga mencatat kita itu yang akan mengadili malaikat-malaikat. Berarti derajat manusia yang sudah percaya di dalam Yesus itu sangat tinggi nilainya. Maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh, ada destiny besar, rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan berikan bagi manusia. Slide berikutnya, mengapa unity atau kesatuan itu penting? Karena untuk hal yang kecil bisa memang kita lakukan sendiri. Ya kan, saudaraku? Tetapi kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih besar, kita mau mencapai sesuatu yang lebih cepat, lebih luas lagi, maka kita nggak bisa lakukan sendiri. Harus bersama-sama. Sebagai contoh, ya kan, kita tahu sapu lidi, ya saudaraku, jikalau hanya satu lidi, maka tidak akan cepat untuk dapat membersihkan kotoran atau sampah secara maksimal. Tetapi jikalau lidi-lidi itu disatukan, bahkan diikat menjadi satu, disebut akhirnya menjadi sebuah sapu, maka akan lebih cepat dan maksimal untuk membersihkan sampah atau kotoran. Hal yang kita bersihkan akan lebih cepat, lebih mudah, lebih maksimal. Dan pasti tenaga kita juga akan lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga. Slide berikutnya. Kalau kita saudara pernah melihat kereta api, tentunya kereta api yang lama ya. Kalau sekarang kan kalau kereta api yang modern, sepertinya rodanya nggak kelihatan. Apalagi kalau kereta cepat, ya kan. Nah, tapi kalau kita melihat kereta api, biasanya untuk penghubung satu dengan yang lain, itu menggunakan sebuah rantai. Nah, rantai itu, atau kita tahu, kita di rumah mungkin punya rantai, ya kan. Rantai itu harus tersambung satu dengan yang lainnya, bobotnya mungkin itu harus sama, besarnya juga harus sama. Sebab apa? Kalau misalkan mau rantai sebesar apapun seperti rantai kapal, misalkan jumlahnya rantai itu yang dijadikan menjadi satu itu misalkan ada 10 rantai, ya. Kalau itu misalkan diikat menjadi satu, tetapi salah satu rantai itu yang satu lebih kecil, maka akan bermasalah. Maka rantai itu walaupun kecil ataupun besar, maka ukurannya, beratnya juga harus sama. Supaya ketika dia menarik beban atau tiba-tiba tertarik rantai itu, maka tidak akan mudah putus, tetapi akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Demikian saudaraku, dalam satu tim, maka juga harus sama. Ya, slide berikutnya.
harus seimbang. Kalau sebagai seorang pelari, ya kalau misalkan semuanya lari, ya ayo lari. Semua sama. Kalau lagi jalan, ya jalan. Kalau kita lagi gaspol, ya semua harus gaspol. Tidak bisa kalau kita dalam satu tim, yang satu ngegas tinggi, gaspol larinya, tapi yang satu aduh loyo, yang satunya hanya jalan santai. Nggak bisa. Pasti nanti di tengah perjalanan dalam satu tim akan terjadi masalah. Jadi kita harus mencermati bagaimana untuk unity itu dalam satu kesatuan itu harus seimbang, harus sama, ya. Seperti apa yang tadi saya sudah katakan, bersatu, kerjasama, kompak, seirama, setujuan, selaras, tidak ada yang menonjol, ya nggak bisa. Kalau kita satu tim, ya dalam arti lain, ya beda kalau menjadi seorang sebagai pemimpin, ya kan, itu kan memang dia harus memimpin. Tapi artinya, bagaimana sifat karakter kita, kehidupan kita, kita nggak boleh saling bersaing menonjol sesuatu yang nggak baik. Harus sama-sama. Kalau kita sedang menjalankan program, misalkan kita sedang menitik beratkan di satu poin, ya poin itu harus sama-sama dikerjakan sampai selesai. Jangan kita yang belum selesai ngerjakan yang lain, atau yang satu fokus, yang satu nggak fokus, nggak bisa. Pasti akan terjadi suatu masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau kita ingin menjadi yang lebih besar lagi, jika kita ingin ada satu percepatan, maka ini tidak bisa kita kerjakan secara sendirian. Kita perlu yang namanya teman, kita perlu yang namanya teamwork, kita perlu yang namanya ada partnership yang menjadi bagian untuk kita dapat kerjakan bersama-sama dan akhirnya goal-nya itu bagus. Nah, saudaraku, ada seorang yang bernama Henry Ford, dia mengatakan tentang berkumpul bersama adalah permulaan. Tetap bersama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan. Jadi, sekiranya ini bisa menjadi wejangan kita. Permulaannya kita memang harus berkumpul, membuat komitmen, kita diskusikan. Setelah itu, ayo kita tetap bersama-sama. Jangan lelah, jangan letih. Maka segala sesuatu di dalam kita menjalankan apapun, entah itu dalam dunia sekuler maupun kita di dalam dunia pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, kita harus ada komitmen terlebih dahulu. Ada sesuatu hal yang kita mau kerjakan bersama-sama, bagaimana? Jangan sampai belum jadi, sudah ribut, belum jadi, malah sudah ditinggalkan. Nggak bisa. Maka ini yang harus kita bisa mengerti sebagai dasar-dasarnya. Maka kalau kita permulaan itu kita harus berkumpul untuk kenal satu dengan yang lain. Kalau kita ingin maju, maka harus tetap bersama-sama. Kalau kita ingin berhasil, dia harus ada kerjasama yang baik. Supaya semuanya akan terjadi. Demikian juga ada pendapat Publius Sirus. Dia mengatakan, di mana ada kesatuan, di situ ada kemenangan. Berarti beliau pasti sudah menyelidiki sebelumnya, sudah ngalami. Maka saudaraku, kalau kita mau mencapai target yang manis, yang luar biasa, di sini kita diperlukan kesatuan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti tidak bisa bergantung melakukannya dengan diri sendiri. Nggak bisa. Kita perlu orang lain untuk menghasilkan yang lebih besar, untuk melihat sesuatu yang lebih cepat, yang berbeda, maka perlu kerjasama, perlu partner dengan yang lain, supaya terjadi kemenangan. Nah, saudaraku, ada satu hal lagi yang saya
bahas di sini sebelum kita masuk ke pokok kita di dalam hal tentang rohani sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa bedanya perusahaan, organisasi dunia dan gereja? Nah, kita juga harus tahu. Dalam suatu organisasi, slide berikutnya, kalau salah satu departemennya atau bidang apalah ya atau biro apalah misalkan itu mogok atau tiba-tiba ngambek atau ngeluh. Nah, paling-paling yang mogok itu biasanya kita lihat di PHK, pemutusan hubungan kerja. Kita cari orang lain untuk menggantikannya. Sebab apa? Kita mungkin berkata, oh banyak orang yang ngantri untuk bekerja, masih banyak orang yang bisa melakukan hal yang seperti itu, bukan dia saja. Oke, wajar-wajar saja. Itu secara sekuler dunia. Tetapi kalau kita di dalam pelayanan, di dalam gereja, cara yang seperti itu kalau bagi saya kurang tepat. Karena Tuhan pasti sudah memberi contoh kepada kita. Tetapi kalau di dalam gereja, kalau adalah salah satu anggota yang mogok, yang tiba-tiba ngambek, tiba-tiba apa, ya cara kita yang baik, kalau kita ingin tetap melakukan unity, kesatuan, melihat kekuatan unity, maka kita akan usahakan supaya dia balik kembali atau dirunding, didiskusikan. Kita akan berusaha memahami, oh kenapa dia begitu, oh ternyata ada kesulitan, oh ternyata dia sedang ada masalah, oh makanya wajar aja. Jadi kita harus menelusuri ya lebih dalam lagi ya supaya kita ngerti. Bahkan bukan hanya itu, kita harus mendoakan dia. Kalau bisa kita tolong dia, kita bertemu, kita ajak janjian, appointment bagaimana kita bisa bertemu, ngobrol bareng, atau melalui by telepon dan yang lain. Kita akan turut bahkan sampai keadaannya. Bahkan kita bisa merasakan. Maka Tuhan bilang, supaya kita seia sekata, sepikir, sehati sepikir, senasib sepenanggungan, yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, dan sebagainya. Nah, itu jadi kita harus memahami. Selanjutnya, saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Nah, kalau kita masuk di dalam suatu perkumpulan, dalam suatu organisasi, persekutuan, saya teringat bahwa dalam bahasa Yunani itu adalah koinonia. Yang berasal dari kata koinos, yang berarti lazim atau umum. Slide berikutnya. Artinya adalah suatu berkaitan dengan kebersamaan. Tuhan izinkan kita menjadi suatu komunitas di dalam aukomene yang disebut dengan gereja, saudaraku, karena Tuhan mau ada sesuatu yang kebersamaan. Nanti berikutnya kita akan melihat hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan apapun kata lain yang dihubungkan dengan koinonia, yaitu koinonos, yang berarti sekutu atau kawan, sekerja. Kata lain yang sering dikaitkan adalah koinonia, yang adalah alelos, berarti satu terhadap yang lain. Kata ini dipakai dengan pengertian hubungan yang timbal balik. Sekarang kita masuk lebih lagi. Jadi saudaraku, saya percaya inilah kita. Kalau kita di dalam Tuhan, masuk di dalam kelompok persekutuan, perkumpulan orang percaya, maka ada sesuatu yang berbeda. Karena memang Tuhan mau supaya kita bekerja sama satu dengan yang lain. Firman Allah berkata, ya ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita dipilih Tuhan ini menjadi suatu wadah untuk pekerjaan yang mulia, kita bersyukur. Mari kita jaga
kesatuan kita, unity kita, supaya target Tuhan tercapai. Nah, kita punya tugas. Dunia ini belum selesai, kata Tuhan. Kalau Injil itu belum sampai ke seluruh dunia. Nah, ini tugas kita. Kita harus unity, harus bersama-sama dalam satu kesatuan. Walaupun kita dengan latar yang berbeda, dari daerah suku yang berbeda, bahkan bangsa yang berbeda. Tetapi kalau kita ngerti, nangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan akan planningnya yang besar, dan supaya cepat tercapai, dibutuhkan kita menjadi satu teamwork yang solid, yang luar biasa. Maukah kita untuk melakukan hal itu? Maka mari kita persiapkan untuk lebih lagi supaya Tuhan jadikan kita menjadi tim impiannya Tuhan. Tim kerajaan surga yang menyelesaikan apa yang Tuhan mandatkan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Dalam perjanjian lama, kalau kita mengingat, pada waktu Allah atau Tuhan menciptakan manusia, di situ ada kata, baiklah kita. Saya tidak membahas di sini mau Tritunggal atau keesaan, tapi yang jelas di sini, saudaraku, Tuhan yang adalah suatu pribadi yang kita kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka dalam satu kesatuan untuk melakukan hal yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kita tahu, Yesus pernah pada waktu dia dihujat bahwa, oh Yesus itu melakukan penyembuhan mujizat itu dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul katanya. Tapi apa jawabnya Yesus? Kalau kerajaan si jahat itu saling berantem, tidak ada satu kesatuan, maka pasti hancur kerajaannya. Iblis pun, setan pun tahu mereka melakukan satu kesatuan yang sangat penting. Demi tercapai apa yang dia mau. Karena dia mau supaya orang yang percaya, manusia yang diciptakan Tuhan ini jatuh ke dalam dosa. Ingat tujuan iblis. Dia curi, dia membunuh, dan dia membinasakan. Atau dalam bahasa Inggris, destroy, dia hancurkan. Jadi benar-benar dia punya tujuan supaya orang itu tidak sampai ke surga. Maka kita harus ingat, dia pun sampai sekarang berjuang menyatukan visinya supaya tercapai. Apalagi kita. Apalagi tadi, nanti kita akan bahas apa yang lebih dalam lagi di dalam Matius pasal 18 ayat 20 tadi. Dua orang sepakat, sesuatu hal luar biasa terjadi. Bukan hanya dua orang sepakat saja. Tetapi di situ ayat 20 dikatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan Tuhan bersama dengan kita. Maka saudaraku, bersyukurlah kita yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan mau ada suatu wadah, ada suatu hal yang kita kerjakan bersama-sama. Supaya Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kuasanya melalui kita. Itu pentingnya di mana rahasia. The power of unity. Nah, saudaraku, kita melihat pada waktu manusia pertama bergaul karib dengan Tuhan, tetapi karena dengan respon yang salah, maka akibatnya manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan sedih pada waktu itu bagaimana manusia diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa khususnya ditaruh di Taman Eden. Dia bisa bergaul dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi Tuhan sedih tatkala mereka meresponi yang salah
apa yang Tuhan firmankan. Dia melanggar, dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga akibatnya manusia terpisah dari Tuhan, diusir karena dosa. Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan ada malaikat yang jahat pula. Enggak ada. Semuanya sungguh amat baik. Maka jangan salah kita punya respon dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi kita harus tetap berani berkata, Tuhan Engkau baik, rencanamu baik, Engkau tidak jahat. Tuhan tidak pernah ada maksud jahat. Kadang karena kita sendiri yang dengan cara merespon salah, berbuat yang salah, sehingga akhirnya kita menanggung akibat dari dosa itu. Kita ingat pada waktu Nimrod, ya saudaraku. Pada waktu itu masih dalam satu bahasa dalam dunia. Alkitab mencatat mereka membangun menara sampai ke langit. Tetapi pada waktu itu, waktu dilihat Tuhan, berbahaya karena manusia dalam kesombongan. Manusia tidak lagi ingat akan Tuhan Sang Pencipta. Dia merasa bisa, dia merasa pandai, dia merasa kuat. Dan apa yang dikatakan, bahkan Alkitab mencatat, sehingga tidak ada yang tidak terlaksana. Rahasia pada waktu mereka bersatu di zaman itu, tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi kalau kita ngerti rahasia kesatuan, kalau kita benar-benar unity bersama-sama, maka percayalah firman Allah menyatakan, Tuhan pun mengakui tidak ada yang tidak terlaksana. Amin. Percaya, kita harus optimis. Apapun tantangan-rintangan kita, kalau kita bersatu, apalagi kita bersatu di dalam Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi. Nah, saudaraku, kita lihat pada waktu zaman Musa, ada kejadian-kejadian di mana para pelayan Tuhan pada waktu dipilih oleh Musa dan Tuhan sendiri yang memilih. Di situ ada Imam Harun, ada Miriam, ya saudaraku. Tetapi tiba-tiba, entah bagaimana dalam pikiran mereka, bisa-bisanya dia melawan Musa. Tidak senang dengan Musa. Saudara, kalau kita ada dalam satu tim, ada dalam satu teamwork. Ingat, kita harus tunduk kepada siapa yang lebih tinggi dari kita. Artinya, kalau ada pimpinan, maka bagaimanapun jangan sampai kita mengutuki, menghujat, atau melawan pimpinan. Sebab bagaimanapun kalau kita melakukan hal itu, satu kesatuan akan rusak oleh karena seperti ini. Kita harus tetap sabar dan doakan supaya tim yang kita bina, kita dirikan, kita kerjakan, tetap berjalan. Di dalamnya ada Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat, ada juga ya Bilangan 16 ayat 1 sampai 50 kalau sudah baca, ada Korah, Datan dan Abiram. Saudara, mereka ini adalah golongan Bani Korah ini seorang yang menciptakan lagu-lagu pujian yang hebat. Bahkan dia pernah menyatakan dia rindu bahkan satu hari lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mereka bisa mengerti bagaimana hadirat Tuhan dia rasakan. Dekatnya dengan Tuhan. Tetapi suatu ketika, Korah, Datan, dan Abiram memberontak, saudara. Tidak mau unity. Dan akhirnya, Tuhan telan dengan bumi terbuka. Dan mereka semua mati. Ditelan bumi. Maka berhati-hatilah, saudaraku. Kalau kita percaya, satu tim yang kita kerjakan, kita hadapkan dengan Tuhan, dan Tuhan setuju dengan kita,
Tuhan sepakat dengan kita, jangan sekali-kali kita yang menggagalkan dan yang menghancurkan. Akibatnya kita bisa dihantam oleh si jahat. Karena apa? Iblis dia punya dakwaan yang banyak, punya tuduhan yang banyak. Jangan sampai kita kena tuntutan iblis. Gara-gara kita nggak unity. Karena kita tahu kita pada waktu itu komitmen dengan Tuhan. Tapi kita jangan takut, karena kita percaya Tuhan pasti selalu bersama dengan kita, memberi kekuatan, memberi kuasa, memberi hikmat, dan supaya kita tetap sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, ingat juga pada zaman Yesus. Salah satu yang namanya murid Yesus adalah Yudas Iskariot. Betapa dia nggak ngerti akan rahasia kerajaan Allah. Memang dia harus melakukan itu. Dia tiba-tiba menjual Yesus. Petrus yang begitu kuat dia berkata, engkau Yesus adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Bahkan dia juga berkata sekali-kali tidak. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam Simon Petrus pada waktu itu. Di saat situasi yang tidak menentu, yang mendesak, menghimpit, akal pikirannya timbul. Sehingga tiba-tiba dia menyangkal Yesus. Saudara, ini suatu contoh, jangan dalam hal apapun kita mudah goyah. Tapi mari kita tetap satu. Karena kita kalau menyatu dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa di dalam kita bersatu. The power of unity. Dan sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan lihat firman Allah. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, saya rasa saudara pasti jelas. Bagaimana kalau kita dilihat orang, dinilai orang, kita tidak saling mengasihi? Malu nggak kita? Karena Tuhan berkata, kalau kita murid Yesus, ngaku muridnya Yesus, kita harus saling mengasihi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina. Tapi mari kita saling mendoakan. Biar yang lain melakukan hal itu, tapi kita yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Ada rahasia di balik the power of unity. Saat kita masih tetap mengambil keputusan, komitmen, menyatu dengan sesama, mengasihi, dan kita tahu Yesus ada bersama kita. Maka sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, Tuhan akan kerjakan melalui kita. Nah, saudaraku, maka kita percaya. Kalau kita kembali lagi dalam Matius 18 ayat 19-20 tadi, kekuatan unity kita lihat di mana ayat 19. Ada kata sepakat. Berarti kita setuju. Berarti kita menerima deal dengan Tuhan. Ingat, pada waktu Maria dijumpai malaikat, dan pada waktu itu mungkin pasti Maria bingung. Dan yang kedua, Maria pasti juga bisa takut. Karena pada waktu itu hukum Taurat, kalau orang ketahuan hamil sebelum menikah, hukumnya harus dirajam batu sampai mati. Dikucilkan, disingkirkan. Masih mending kalau tiba-tiba orang sepakat merajam batu bagaimana. Tapi pada waktu itu Maria tahu kalau itu yang Tuhan mau. Maka dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba,
jadilah seperti yang kau mau. Dalam arti lain, dia deal dengan Tuhan. Kalau dia nggak mau, ya pasti bukan kepada Maria. Roh Kudus datang kepada Maria. Saudaraku, mari hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Pernahkah kita ada perjanjian kita, hidup kita ini dengan Tuhan? Karena kita, sekali lagi saya selalu berkata, Alkitab kita berisi perjanjian. Firman tentang perjanjian. Maka di situ disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang testament, tapi kalau saya lebih senang yang namanya covenant, perjanjian. Karena lebih dalam artinya. Nah, saudaraku, mari kita setuju dulu. Kita sepakat untuk mengadakan sesuatu planning Tuhan yang harus kita kerjakan bagi kita gereja. Bagaimana kesatuan menghasilkan suatu kekuatan, maka diperlukan satu visi yang sama. Kerjasama, sehati, sepikir, satu roh, satu tujuan, dan memiliki bobot yang sama. Itu yang harus kita pahami. Ayo, maka sebelumnya ya kita adakan dulu pertemuan dengan baik. Kita godok lagi, kita buat lagi. Jangan sampai kalau kita sudah hadapkan kepada Tuhan, proyek kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau itu kita hadapkan kepada Tuhan, sebetulnya saudaraku, Tuhan ikut ambil bagian dalam proyek kita. Maka jangan sembrono, jangan gegabah. Ketika kita mau melibatkan Tuhan, maka jangan kita sebagai manusia yang begitu merusakkannya. Tuhan akan sedih melihatnya. Maka saudaraku, Alkitab mencatat bagi orang percaya Tuhan sangat membenci perceraian. Tuhan nggak mau keluarga Kristen itu berantakan, nggak mau. Karena pada dasarnya Tuhan sudah sedih tatkala awal Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan, tiba-tiba mereka harus pisah gara-gara dosa. Maka mari kita kembali satukan visi kita, mau kita bekerja sama, sehati sepikir, satu roh, satu tujuan. Dan bobot kita harus sama. Kalau kita karakter kita satu dengan lain beda, ya kita pasti harus menyesuaikan. Pada waktunya indah pasti saat kita bisa bersama-sama saling mengenal. Demikian juga ketika kita membangun rumah tangga. Antara laki dan perempuan, suami istri pasti berbeda. Karakter berbeda. Kalau kita nggak pernah namanya saling menyadari, ya pasti rumah tangga itu akan kandas di tengah jalan. Nggak bisa. Maka diperlukan di sini kita. Setuju, sepakat, menerima apa adanya, satu dengan yang lain. Untuk kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan untuk kita menyelesaikan apa yang Tuhan taruh di dalam planning-nya ke depan. Ayat 20 mengatakan, sepakat dengan sesama. Tadi kalau kita membaca ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Maka saudaraku, saat kita sudah sepakat, setuju dengan sesama, apalagi kita tahu Tuhan ada bersama kita, jikalau kita di dunia ini bisa bekerja sama, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Saudara pasti ngalami apa yang saudara alami mengikut Tuhan. Dari hal yang kecil, pasti Tuhan bisa percayakan sesuatu yang lebih besar. Itu pasti. Karena apa? Tuhan yang sudah punya planning terhadap kita. Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Kita yang manusia terbatas, tapi Tuhan yang tak terbatas sanggup mengubahkan. Sehingga kita bisa dikatakan masuk di dalam supranaturalnya Tuhan. Nah, saudaraku, apa saja yang harus ada di dalam kita menjalin kesatuan?
dalam persekutuan Kristen bagi setiap pekerjaan Tuhan. Saya harap sabar sejenak ya saudaraku, saya selesaikan. Nah, maka kita harus saling mengasihi. Seperti tadi kita sudah membaca Yohanes 13 tadi. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi, saudara. Sebab jikalau kita saling mengasihi, maka kita akan mengerti. Kita akan melihat kebenaran di dalamnya kita temukan. Satu perintah baru yang Tuhan mau lakukan. Kalau kita ingin melihat kekuatan rahasia, sesuatu yang luar biasa dalam kesatuan unity kita harus saling mengasihi. Yohanes 3:18 mengatakan, 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, jangan kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Nah, saudaraku, bahkan kalau dikatakan janganlah berutang apapun kepada siapa juga kecuali berutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Mengasihi bukannya sekedar simpati saja atau dalam perkataan saja. Kasih itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi hal yang harus sebagai dasar supaya unity kita, tim kita berhasil, sesuatu yang luar biasa, menerima power yang ajaib, maka kita harus memiliki kasih. Saling mengasihi, saling mengerti, menerima apa adanya. Kalau kita nggak memiliki itu, ya pasti ada permasalahan yang tidak kunjung-kunjung selesai. Pasti nanti akan terus ada dan terus ada. Tapi kita percaya, kita pasti orang yang mau saling mengasihi. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, harus saling melayani saudara-saudara. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, selain kita hidup di dalam kasih, maka kita harus saling melayani. Harus saling melayani. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia. Jadi kalau kita diberikan karunia, diberikan talenta, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan keahlian, kita diberikan kecakapan, profesi apapun, sebetulnya Tuhan mau supaya kita lakukan untuk melayani satu dengan yang lain. Ingat, saudaraku, kita nggak boleh berbuat jahat, berbuat yang tidak baik terhadap Tuhan. Apa motivasi kita? Kalau saudara menjadi seorang guru, seorang pengajar, maka ayo ajarlah dengan baik murid-murid kita. Jangan seenaknya, misalkan kita sebagai guru, datangnya terlambat, nanti hanya nyuruh, kerjakan tugas ini PR di rumah. Nggak ada hal apapun yang dididik anak-anaknya. Nah, berarti kita menjadi seorang guru yang sembrono, nggak boleh. Kita harus benar-benar saat Tuhan beri karunia yang dipercayakan kepada kita, ayo lakukan yang baik. Sebagai seorang dokter, dokterlah yang baik. Demikian juga kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan. Ingat, pendeta bukan hanya sebagai profesi. Saya pernah menjumpai di tempat-tempat yang di pedalaman kadang menyedihkan, saudaraku. Ada yang pernah saya jumpai, mereka itu datang sebulan sekali, tapi datang hanya pada saat terima upah. Setelah itu 1 bulan nggak pernah nongol. Bahkan ada yang lebih berbulan-bulan nggak nongol. Apa artinya menjadi seorang pendeta? Apa artinya seorang pelayan Tuhan? Jadi kita nggak boleh seperti itu. Saat kita mau menyatukan hati dengan Tuhan, siap komitmen dengan Tuhan, ada kesepakatan deal dengan Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan, ayo gunakan dengan baik. Tuhan Yesus ada teladan kita dalam setiap pelayanan. Tuhan sudah membuktikan
betapa singkatnya dia selama di dunia, tapi dia melakukannya. Jadi kita harus, selain itu, selain kita harus melayani, harus saling melayani, kita harus saling membantu menanggung beban. Galatia 6 ayat 2, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Perintah ini merupakan perintah praktis yang dirangkai oleh Rasul Paulus secara rasional supaya kita dewasa rohani dan memiliki karakter Kristus. Jadi, ayo kita saling memperhatikan satu dan saling menanggung beban. Kalau yang satu misalkan nggak mampu, kita topang, kita dorong. Artinya kita dorong bukan kita supaya dia masuk ke jurang, bukan. Tapi kita bagaimana terus, ayo kamu bisa. Kita support dia, supaya dia dapat mengerjakan sesuai dengan potensi karunia yang Tuhan berikan. Jadi dewasa rohani dan memiliki karakter Kristus. Dalam 1 Korintus 13:11, kalau kita waktu itu kita kanak-kanak, kita seperti kanak-kanak. Tapi kalau kita udah jadi dewasa, ya ayo tinggalkan kanak-kanak. Slide berikutnya. Jadi saudaraku, kita harus berubah. Saat kita mau menyatukan hati dalam visi, maka kita harus juga berubah pola pikir kita. Cara kita harus berubah. Nggak bisa kita bawa dari kampung kita bawa ke kota, nggak ketemu, ya kan? Misalkan ada banyak orang dari desa nggak pernah AC, ketika dia tidur di AC dia nggak mau. Atau dalam hal yang lain, misalkan contoh, katanya panas, tapi setelah pakai AC katanya kedinginan, malah pakai selimut tebal dan sebagainya. Jadi semua harus kita sesuaikan, ya. Jadi kita harus ada perubahan dalam hidup kita, ada pertumbuhan. Bahkan dalam Efesus 4 ayat 13 dan 15 dikatakan, sampai semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan benar tentang anak Allah, dewasa penuh tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan. Jadi kita jangan sampai memiliki sifat yang seperti anak-anak yang akan gampang mudah emosional, gampang mudah berubah hal yang negatif. Tidak. Semua yang tidak baik, semua karakter yang buruk kita harus bisa buang. Bahkan kalau di dalam suratan Kolose, kita harus matikan semua yang duniawi, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, dan kita buang mungkin perkataan kotor dan sebagainya. Nah, saudaraku, jadi jangan sampai kita seperti anak-anak dalam pemikiran kita, tetapi dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran kita. Nah, jadi kita sampai di bagian yang paling akhir, ada moto Christ, saudara. Jadi sekali lagi, hari ini dibutuhkan semua dirangkum adalah kita harus sepakat mau mengambil sesuatu yang setuju dengan sesama kita, apa yang kita sudah rembuk. Kalau kita ada buat yang namanya mungkin ketentuan, peraturan, sesudah kita kerjakan bersama-sama, ayo kita lakukan bersama-sama. Dan jangan lupa, kita harus libatkan Tuhan. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Sebab tatkala kita menjadi satu dan ada Tuhan di dalamnya, maka di situ kita akan melihat pekerjaan yang kecil Tuhan buat bisa menjadi besar. Sesuatu yang biasa-biasa Tuhan bisa buat menjadi dahsyat. Dan yang terakhir ada moto Christ. Moto Christ ini saya dapatkan dari seorang bapak rohani saya. Beliau juga sebagai dosen di STT Jeffrey Jakarta juga, dan beliau juga seorang pelayan Tuhan, dan dia menemukan moto Christ ini, dan akhirnya saya pakai juga. Dari kata C adalah komitmen. Mari, kalau kita ingin melihat the power of unity, kita harus memiliki komitmen yang benar. Komitmen yang baik bersama-sama di dalam teamwork kita. Dan yang kedua,
di sini adalah honesty. Kita percaya di dalam setiap kita ada satu hal yang kita harus lakukan supaya dalam hidup kita ini kita bisa menemukan yang terbaik. R-nya responsibility. Kita harus bertanggung jawab. I, integrity. Integritas kita harus nyata. Ya, tidak. Selebihnya dari si jahat. Kita apa adanya. Kita harus transparan. Dan S, self-confident. Kita harus percaya diri. Di dalam Tuhan kita harus percaya optimis bahwa masa depan harapan itu ada. Tuhan karena bersama dengan kita. Dan yang T-nya adalah trustworthiness. Di mana kita menjadi seorang yang dapat dipercayai. Oh, tadi yang H, honesty, kita harus memiliki kejujuran. Sebab kalau dalam suatu tim, kalau kita nggak jujur, kita bohong, kita jadi seorang yang menipu, ada udang di balik batu, maka pasti sesuatu yang kita kerjakan dalam tim bisa rusak semuanya. Maka ingatlah moto Christ ini menjadi bagian untuk kita mengingat supaya kita tahu bahwa the power of unity yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sadar kita nggak bisa hidup berdiri dengan sendiri. Kalau kita ingin yang lebih besar, lebih luas, lebih dahsyat, maka kita harus bersama-sama. Tadi kita harus memiliki saling mengasihi. Ya. Saling mengasihi, kita harus saling melayani, kita harus saling membantu, menanggung beban, saling mengerti. Dewasa rohani memiliki karakter Kristus. Dan tentunya semuanya di dalam itu kita harus sepakat. Baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Dan di dalamnya kita harus memiliki komitmen. Bagaimana kita, perjanjian kita harus yang benar. Kita harus jujur apa adanya, nggak neko-neko, bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, transparan apa adanya. Inilah kita, nggak kita buat-buat, nggak pura-pura, dan percaya diri bahwa ada Tuhan bersama kita. Apa yang kita kerjakan pasti bisa, karena Tuhan bersama kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan untuk menyelesaikan destiny-nya, menyelesaikan planning-nya, sampai semua genap dan tuntas dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, saya percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu itu luar biasa bagi kami. Hari ini Engkau boleh membawa kami untuk memahami betapa pentingnya kami hidup. Bahwa kami tidak bisa hidup sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak kelemahan dari karakter kami, kebiasaan lama kami. Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami mau Tuhan, supaya kami benar-benar adalah murid-Mu. Untuk kami bisa saling mengasihi. Untuk kami bisa saling melayani. Untuk bisa kami saling menanggung beban. Kami ngerti apa yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan kami. Bahkan Tuhan percayakan kami untuk kami memperhatikan jiwa-jiwa yang harus kami tolong, yang harus kami selamatkan. Bahkan bukan hanya itu, jadikan kami dewasa, memiliki karakter Kristus.
Dan pada akhirnya Tuhan, semuanya itu kami harus sepakat. Jika tanpa Tuhan, kami nggak bisa. Kami sepakat dengan sesama, kami sepakat dengan Engkau. Sehingga apa yang kami rindukan, Tuhan kabulkan. Yang tidak pernah kami pikir dan doakan, Tuhan sediakan dan kerjakan dengan dasar. Bawa kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Kami memiliki karakter Kristus. Seperti yang Engkau mau. Ada komitmen yang baik. Kami tidak mencela-mencela, tapi kami punya komitmen yang benar. Kami mau jujur, kami mau bertanggung jawab, Tuhan. Dan kami mau dalam hidup kami ada integritas yang tinggi. Kami mau percaya penuh bahwa semuanya dapat dilakukan. Karena Tuhan bersama kami. Dan kamilah orang-orang yang akhirnya Tuhan bisa lihat. Kami dapat dipercayai. Baik dalam pribadi kami, dalam tim kami. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Yesus. Berkati setiap kami yang mendengar. Berkati kami setiap yang mengikuti acara ini. Bahkan juga yang melihat untuk siaran ulang juga. Sehingga kami semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.